Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini berjumpa kembali dengan saya, Pak Cesar, pada pembelajaran matematika di bab 2 bentuk aljabar pada pertemuan kedua. Pada pertemuan pertama kemarin kalian sudah membahas atau mempelajari tentang apa sih yang dimaksud dengan bentuk aljabar. Kemudian kalian juga sudah mempelajari unsur-unsur dari suatu bentuk aljabar itu apa saja, yang mulai dari koefisien, variabel, konstanta, suku, ya. Kemudian juga sudah mempelajari operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Nah, pada pertemuan berikutnya yang akan saya bahas adalah tentang perkalian bentuk aljabar. Nah, perlu kalian ingat kembali bahwa pada perkalian bilangan bulat berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, yaitu A dikali B ditambah C. B ditambah C ini yang dikelompokkan itu sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Kemudian sifat distributif perkalian terhadap pengurangan yaitu A dikali B dikurang C sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Di mana setiap bilangan A, B, dan C merupakan bilangan bulat, sifat ini berlaku pada perkalian bentuk aljabar. Jadi sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan itu sangat sering kalian gunakan nanti di bentuk aljabar, perkalian bentuk aljabar. Kemudian perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Jadi ada konstanta dikali dengan suatu bentuk aljabar, mulai dari suku 1 dan suku 2 dan seterusnya. Nah, perkalian suatu bilangan konstanta K dengan bentuk aljabar satu suku dan dua suku dinyatakan sebagai berikut. K dikali AX itu sama dengan KAX. K dikali AX itu sama dengan KAX. Artinya koefisien dari variabel X dan konstanta itu dikali. Ya, itu dikali. Kemudian kalau dua suku bagaimana? Kalau dua suku kita kalikan masing-masing sukunya. Jadi konstanta itu dikali suku pertama, yaitu AX, kemudian konstanta dikali suku yang berikutnya, yaitu B. Sehingga diperoleh K dikali AX ditambah K dikali B, ya, seperti itu. Contoh, jabarkanlah bentuk aljabar berikut, kemudian sederhanakan. Yang A 4 dikali P ditambah Q, yang B negatif 4X dikali negatif 2Y, kemudian C dikali 3 dikali X dikurang 2 ditambah 6 dikali 7X ditambah 1. Penyelesaiannya 4 dikali P ditambah Q itu sama saja seperti 4 dikali P, 4 dikali Q. Masing-masing ya, kita kalikan sukunya terhadap konstantanya yaitu 4. Maka diperoleh hasilnya adalah 4P ditambah 4Q. Kemudian yang bagian B, negatif 4X dikali negatif 2Y. Nah, negatif 4X dikali negatif 2Y, masing-masing koefisien dan masing-masing variabel itu dikali. Berarti negatif 4 dikali 2, kemudian X dikali Y. X dikali Y. Maka kita peroleh hasilnya adalah 8XY. Nah, catatan, jika variabel yang berbeda hurufnya, jika dikalikan, maka variabelnya kita gabung. Ya, variabelnya kita gabung. Itu kalau perkalian. Kalau penjumlahan dan pengurangan tidak berlaku seperti itu ya. Kemudian yang bagian C, 3 dikali X dikurang 2. Kemudian 6 dikali 7X ditambah 1. Maka diperoleh hasil perkaliannya itu adalah 3X dikurang 6 ditambah 42X ditambah 6. Kemudian kita kelompokkan masing-masing suku sejenisnya, yaitu 3 ditambah 42X dikurang 6 ditambah 6. Maka kita peroleh hasil akhirnya itu adalah 45X. Nah, di sini ada catatan. Pada operasi perkalian bentuk aljabar, simbol operasi perkalian biasanya diganti dengan tanda titik atau tanda kurung ya, atau tanda kurung biasanya. Untuk membedakan antara huruf X dengan tanda operasi perkalian. Karena biasanya kalian menulis simbol perkalian dengan variabel X itu mirip. Makanya tanda operasi perkalian itu biasanya disimbolkan dengan titik pada bentuk aljabar ya. Kemudian ini ada tugas nomor 1. Tugas 1 bab 3. Hitunglah penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar berikut. Yang A 7x pangkat 3 ditambah 2y kuadrat ditambah 3
ditambah 3x pangkat 3 dikurang 4y kuadrat dikurang 1. Yang bagian B negatif 2x kuadrat dikurang 7x ditambah 4 dikurang 2 dikali 2x dikurang 6 ya, 2x dikurang 6. Kemudian berikutnya adalah perkalian bentuk aljabar. Yang berikutnya adalah perkalian antara dua bentuk aljabar ya, perkalian antara dua bentuk aljabar. Pada perkalian suatu konstanta dengan bentuk aljabar, untuk menentukan hasilnya kita dapat menggunakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan ataupun sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Pada perkalian antara dua bentuk aljabar kita dapat menggunakan skema berikut. Yang pertama, saya punya dua buah bentuk aljabar yaitu AX ditambah B dikali CX ditambah D. Maka skema ini sebenarnya kalau saya keluarkan bentuknya akan menjadi AX itu dikali dengan CX ditambah D, kemudian ditambah B dikali CX ditambah D. Nah, ini skemanya kalau saya keluarkan ya. Nah, AX dikali CX itu sama dengan AX kali CX ya. Kemudian AX dikali D, berikutnya B dikali CX, kemudian B dikali D ya. Kemudian kita kalikan. Nah, di sini jika ada variabel yang sama dikalikan, ya variabel yang sama dikalikan, maka pangkatnya kita tambahkan. Pangkatnya kita tambahkan kalau perkalian ya, kalau perkalian. Maka kita peroleh hasilnya ACX pangkat 2 ditambah AD ditambah BC X. Itu dua buah suku ya yang saya gabungkan jadi satu, sudah langsung saya kelompokkan, ditambah BD. BD itu merupakan perkalian konstantanya yaitu B dikali D. Catatan A, B, C, dan D itu merupakan bilangan bulat. Untuk lebih memahami perkalian antara dua bentuk aljabar, perhatikan contoh berikut ini. Contoh 2. Tentukanlah hasil perkalian bentuk aljabar berikut dalam bentuk jumlah atau selisih. 2x ditambah 3 dikali 3x dikurang 2. Yang bagian B 2x dikurang 1 dikali x kuadrat dikurang 2x ditambah 4. Penyelesaian. Nah, di sini langsung saya kelompokkan, langsung saya kali. 2x dikali 3x, kemudian 2x dikali 2x dikali negatif 2, kemudian 3 dikali 3x, dan terakhir adalah 3 dikali negatif 2 ya. Kemudian hasil kalinya adalah 6x kuadrat dikurang 4x ditambah 9x. Ditambah negatif 6 ya, ditambah negatif 6. Sama dengan, karena ada suku sejenis maka kita operasikan suku sejenisnya saja. Ya, kalau tidak ada suku sejenisnya berarti itu artinya sudah sederhana bentuknya. Maka kita peroleh hasil akhirnya itu adalah 6x kuadrat ditambah 5x dikurang 6 ya, dikurang 6. Nah, itu adalah hasil sederhananya atau bentuk paling sederhana. Kemudian yang bagian B sama langkahnya, berarti 2x dikali x kuadrat, kemudian 2x dikali negatif 2x, kemudian 2x dikali 4, kemudian negatif 1 dikali x kuadrat, negatif 1 dikali negatif 2x, dan terakhir itu adalah negatif 1 dikali 4 ya. Nah, itu sudah saya kelompokkan. Kemudian hasil perkaliannya maka kita peroleh 2x pangkat 3 ditambah negatif 4x kuadrat ditambah 8x ditambah negatif x kuadrat ditambah 2x ditambah negatif 4 ya. Maka kita operasikan, kita kelompokkan suku-suku sejenisnya, yaitu 2x pangkat 3 ditambah negatif 4 dikurang 1 x kuadrat, kemudian ada 8 ditambah 2x dikurang 4 ya. Maka hasil akhirnya itu adalah 2x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat ditambah 10x dikurang 6. Nah, itu ya hasil akhirnya seperti itu. Kemudian ada lagi perpangkatan bentuk aljabar. Perpangkatan bentuk aljabar. Operasi perpangkatan diartikan sebagai operasi perkalian berulang ya dengan unsur yang sama. Itu sudah kalian pelajari juga di materi bilangan bulat kemarin. Contohnya, kalau dalam bentuk aljabar, di sini saya contohkan yang pertama adalah yang satu suku saja, yaitu 2p pangkat 2, kemudian ada negatif
3x kuadrat Y Z pangkat 3 dipangkatkan 3. Penyelesaiannya 2P pangkat 2 itu sama dengan 2P dikali 2P. 2P dikali 2P. Maka hasilnya adalah 4P kuadrat. Ingat tadi koefisien kali koefisien, kemudian konstanta dikali konstanta. Variabel dikali variabel. Ya, variabel dikali variabel. Kemudian yang bagian B, bagaimana yang bagian B? Variabelnya ada banyak. Nah, kita abaikan tanda negatifnya ya. Tanda negatifnya kenapa kita abaikan? Karena terletak di luar. Jadi yang kita hitung adalah yang ada di dalam kurung saja. Maka kita pangkatkan masing-masing unsur yang ada di dalam kurung. Mulai dari koefisien sampai semua variabelnya. Berarti 3 pangkat 3. X kuadrat berpangkat 3. Y pangkat 3. Dan terakhir adalah Z pangkat 3 dipangkatkan 3. Ya, jadi semuanya kita pangkatkan 3. Sehingga kita peroleh hasil akhirnya yaitu negatif 27. X berpangkat 6. Y berpangkat 3. Dan Z berpangkat 9. Itu adalah hasil akhirnya. Contoh yang di atas ini adalah kalau satu suku. Bagaimana kalau bentuk aljabarnya pada dua suku? Nah, itu ya. Kita lihat yang berikutnya. Oke, ini adalah tugas nomor 2 ya. Kemudian operasi hitung pada bentuk aljabar berikutnya adalah yang dua suku, perpangkatan dua suku. Jadi di sini misalnya A ditambah B bentuk aljabar dipangkatkan N ya, di mana N merupakan bilangan asli. Perhatikan uraian berikut. Kalau A ditambah B berpangkat 1 ya, dipangkatkan 1, maka diperoleh hasilnya adalah A ditambah B. Koefisiennya masing-masing 1, yang A 1, yang B juga 1 ya, seperti itu. Kemudian kalau berpangkat 2, ya berpangkat 2 artinya kan A ditambah B dikali A ditambah B, ya kan? Maka kita kalikan seperti biasa, seperti sebelumnya, yaitu kita dapat hasilnya A pangkat 2 ditambah AB ditambah AB ditambah B pangkat 2. Kemudian ada suku sejenisnya yang AB ditambah AB, ya kan? Maka kita peroleh hasilnya adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat, ya. Ini adalah koefisiennya. Kita bisa lihat koefisien di sini. A kuadrat koefisiennya 1, kemudian AB koefisiennya 2, dan B kuadrat koefisiennya 1. Ya. Kemudian bagaimana kalau yang berpangkat 3? Nah, kalau berpangkat 3 berarti 3 kali dikalikan ya. A ditambah B dikali A ditambah B dikali A ditambah B. Ya. Nah, langkah selanjutnya saya langsung mendapatkan hasil perkalian antara suku yang kedua, bentuk kedua dengan bentuk ketiga ya kan, A ditambah B dikali A ditambah B. Maka hasilnya adalah A ditambah B dikali dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah itu ya, kemudian saya kalikan lagi, maka hasilnya adalah A pangkat 3 ditambah 2A kuadrat B ditambah AB kuadrat ditambah A kuadrat B ditambah 2AB kuadrat ditambah yang terakhir adalah B pangkat 3. Nah, di sini ternyata masih ada suku-suku sejenis ya. Maka kita selesaikan suku sejenisnya sehingga diperoleh A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat ditambah 3AB kuadrat ditambah B pangkat 3 ya. Koefisiennya 1, 3, 3, 1. Ya, yang A pangkat 3 koefisiennya 1, yang A kuadrat B koefisiennya 3, yang AB kuadrat koefisiennya 3, dan terakhir B pangkat 3 koefisiennya 1. Ya, seperti itu. Adapun pangkat dari unsur A, dari A unsur pertama, pada A ditambah B dipangkatkan N, dimulai dari A pangkat N. Kemudian berkurang satu demi satu, dan terakhir yaitu A pangkat 1 pada suku ke N. Ya, pada suku ke N. Atau pada suku ketiga. Kalau di contoh ini pada suku ketiga ya. Kemudian bagaimana yang pangkat dari B atau unsur kedua itu dimulai dari B1, dari suku kedua lalu bertambah satu demi satu dan terakhir B pangkat N pada unsur ke N ditambah 1. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini mulai dari A pangkat 1 kan, A pangkat 1 itu B ya, A tambah B, hanya A tambah B. Kemudian kalian bisa lihat yang pangkat 2 yaitu mulai dari A kuadrat, kemudian koefisiennya ada 2, kemudian A-nya berpangkat 1 pada berikutnya, kemudian ada koefisien baru yaitu B, variabel baru yaitu B. Kemudian berikutnya variabel A sudah hilang,
variabel A sudah hilang, maka yang tersisa adalah variabel B yang berpangkat 2. Begitu juga yang berpangkat 3, dimulai dari A pangkat 3. Ya, A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat, berarti 3A kuadrat B. A-nya pangkatnya mulai turun ya, A-nya pangkatnya mulai turun, kemudian muncul B di situ. Kemudian berikutnya A-nya berarti berikutnya adalah berpangkat 1 ya, 3A, B-nya berpangkat 2. Dan terakhir adalah B pangkat 3. Nah, seperti itu. Itu polanya ya. Nah, kalau kalian lihat pola koefisien yang terbentuk dari penjabaran bentuk aljabar A ditambah B berpangkat N di atas, itu merupakan pola dari segitiga Pascal. Jadi, kalau kalian mau mencari perpangkatan bentuk aljabar, kalian cukup memahami koefisien memahami pola segitiga Pascal untuk menentukan koefisien-koefisiennya. Ya, koefisien-koefisiennya. Jadi kalau menghitung bentuk aljabar yang berpangkat 4, 5, dan seterusnya, sudah lebih mudah ya menghitungnya. Tinggal kita masukkan ke rumus, nanti ketemu jawabannya ya, seperti itu. Asal perhitungan kalian tidak keliru ya. Contoh, jabarkan bentuk aljabar berikut, yaitu 3x ditambah 5 dikuadratkan atau dipangkatkan 2. Kemudian ada x ditambah 3y dipangkatkan 3. Kita lihat unsur A dan B-nya. A-nya itu adalah 3x ya. Jadi variabel x itu tetap kita ikutkan ya, tetap kita ikutkan. Tidak boleh kita hilangkan. Misalnya unsur yang A itu hanya 3. Nah, bukan itu ya, bukan seperti itu. Kemudian yang bagian B itu unsurnya adalah 5 ya. B sama dengan 5. Kemudian tadi kalau yang berpangkat 2 rumusnya adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat ya. Itu tadi rumusnya. Kemudian kita ganti A-nya dengan 3x, B-nya dengan 5. Maka ketemu 3x pangkat 2 ditambah 2 dikali 3x dikali 5 ditambah 5 dipangkatkan 2. Maka hasil akhirnya itu adalah 9x kuadrat ditambah 30x ditambah 25. Nah, itu untuk yang berpangkat 2. Kemudian bagaimana yang berpangkat 3? Kita lihat dulu unsurnya. Unsurnya adalah A sama dengan x, kemudian B sama dengan 3y. B sama dengan 3y. Maka kita lihat rumusnya tadi adalah A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat ditambah B pangkat 3 ya. Kemudian kita ganti A dan B-nya sehingga diperoleh X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat 3Y, itu dikali semua ya, ditambah 3 dikali X dikali 3Y pangkat 2 ditambah 3Y pangkat 3. Maka kita ketemu hasil akhirnya itu adalah X pangkat 3 ditambah 9X kuadrat Y ditambah 27XY kuadrat ditambah 27Y pangkat 3. Nah, jadi lebih singkat kan caranya ketimbang kalian menghitung dulu satu-satu ya. Menghitung dulu satu-satu. X tambah 3Y dikali X tambah 3Y dikali X tambah 3Y. Itu lebih lama nanti menghitungnya ya, seperti itu. Oke, ini soal terakhir. Hitunglah perpangkatan bentuk aljabar berikut. 5x dikurang 2 dipangkatkan 2. Dan terakhir adalah 2x ditambah 3 dipangkatkan 3. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jika video ini bermanfaat, silakan di-share. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.